langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya ada beberapa anak yang nggak masuk ya. Tiga-tiganya udah kabarin Bu Anita sakit. Sakit semua Bu, tiga-tiganya. Ya, karena sekarang kan kadang cuacanya kadang panas, kadang hujan, jadi kamu harus jaga kesehatan ya. Karena cuaca nggak menentu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Anita mau kamu berdiri dulu semuanya. Kita pemanasan dulu, ice breaking dulu. Ya, sama pasangannya dua-dua, sama pasangannya dua-dua. Yuk, sudah ya, siap ya. Angga buat nama Awan aja. Yuki, Yuki sama siapa tuh? Sama Zahra pula, kami jauh banget kejauhan. Yuki sama apa aja? Iya, boleh. Siap ya. Saya mau desak. Oke, siap. Bu, saya Ayo Mbak Zahra, boleh kamu Mbak Zahra? Iya, kadang ada temennya ya. Dah, siap ya. Berhadapan-hadapan. Yang ada di sebelah kanan warna hitam, yang ada di sebelah kiri warna hijau. Ya, pokoknya ingat-ingat, yang di kanan hitam, yang di kiri hijau. Nah, kamu di sebelah mana itu adanya? Kanan atau kiri? Ya, pokoknya kalau yang kanan hitam, yang sebelah kiri hijau. Siap ya tangannya? Kayak mau bersalaman. Kalau Bu Anita bilang hitam, yang kita maju kenain tangan yang warna hijau. Tapi yang hijau jangan mau ditarik ya. Siap ya? Tangannya gini nih. Bu, kalau hijau. Nah, hijau. Tangannya gini dong, Gibran. Siap-siap. Hitam. Lagi. Ya nggak ada pasangan. Ayo lagi. Kalau misalnya hitam, tangan yang hitam ambil. Siap ya. Hijau. Kalau tangannya udah diumpetin jangan dipaksa tarik, nggak boleh dipaksa tariknya. Pokoknya ini melatih kecepatan. Ayo sekali lagi. Hitam. Lagi konsentrasi. Hitam. Udah cukup. Ice creamnya cukup ya. Ada boleh duduk di bangku masing-masing. Ya, Kenzo, kalian boleh duduk di bangku masing-masing. Nah, di sini Bonda mau tanya, ada nggak di sini yang pernah membuat surat? Siapa yang pernah buat surat? Aliza, coba Bonda tanya Aliza. Aliza pernah buat surat untuk siapa? Untuk orang tua. Kalau Sofia buat surat untuk siapa? Buat teman. Buat ibu.
ya, bukunya Sada. Buka bukunya. Halaman 38. Udah ketemu semua? Udah. Udah si bapak. Udah. Oke, perhatikan ya di situ ya. Nah, di sini adalah menulis surat pribadi. Jadi kalau kita mau menulis surat juga ada tahapan-tahapannya, nggak cuma sekedar nulis-nulis saja. Di sini kan surat terbagi dari beberapa jenis. Pertama ada yang namanya surat pribadi, surat bisnis, surat lamaran kerja, surat resmi, atau surat pengunduran diri. Kalau biasanya pernah dengar orang kerja isai ya, pintar saja. Kalau kita mau melamar kerja pakai surat, kalau kita mau resign dari kerjaan kita juga pakai surat. Itu macam-macam surat ya. Iya. Kemudian di sini dilihat surat pribadi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Jadi kalau surat pribadi itu nggak ada kop suratnya ya. Kop surat itu seperti apa ya? Kop surat itu, kamu pernah dapat, Bonita suka nge-share surat edaran nggak? Edaran misalnya pengumuman untuk ulangan, untuk misalnya kegiatan. Nah, pernah ngeliat suratnya nggak? Nah, kop surat itu yang ada paling atas, yang ada logo Al-Madinahnya. Nah, itu namanya kop surat, kepala surat ya, yang paling atas. Ya, kalau surat pribadi itu nggak ada kop suratnya. Kemudian yang kedua, surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Jadi dia nggak ada nomor suratnya. Kalau surat-surat resmi itu biasanya yang ada kop suratnya sudah pasti ada nomor surat. Yang ketiga, surat pribadi menggunakan salam pembuka dan penutup dengan bahasa yang tidak resmi atau agak santai. Jadi paling gini aja isinya. Assalamualaikum, misalnya mau kirim surat untuk Alesa misalnya buat kita. Assalamualaikum Alesa. Nah, gitu aja. Kan kedengarannya santai ya. Nggak ada kata-kata dengan hormat, Alesa di tempat. Nggak perlu, karena ini sistemnya surat pribadi. Jadi pakai bahasa kamu sehari-hari aja. Yang keempat, gaya bahasa dari surat pribadi itu disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu. Misalnya gini, kamu kirim surat untuk teman kamu yang ada di luar kota. Nah, isinya ya tentang itu aja, nanya kabar, kamu cerita tentang aku di sekolah ini begini, kamu gimana keadaan kamu di rumah kamu yang baru, teman-teman kamu gimana, kamu ceritain aja tentang isi dari inti surat itu. Jangan kamu misalnya mau kirim surat tapi kamu bahasnya kirim sama surat ke teman kamu, bahasnya gini, kamu tahu nggak harga cabai kan sekilo sekarang naik tahu? Nah, kira-kira itu cocok nggak sama pembahasan surat kamu? Enggak. Biasanya mah yang bahas cabai mahal itu ibu-ibu ya. Iya, pasar. Kemudian yang kelima, surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, bahasanya bahasa sehari-hari aja, bukan bahasa baku. Kalau bahasa baku kayak misalnya gini, saya sedang menggali tanah di taman. Nah, misalnya kalau yang gak baku tinggal gini aja, saya menggali tanah. Nah, jadi nggak usah baku, iya bahasanya bahasa kita sehari-hari aja. Kemudian yang keenam, format untuk penulisan surat pribadi itu lebih bebas. Jadi nggak ada aturan khusus harus seperti ini nggak. Kalau surat pribadi itu lebih bebas. Kamu mengekspresikan isi surat itu dengan apa kata hati kamu. Kemudian dilihat halaman 39 sekarang ya, dilihat ya. Surat pribadi memiliki berapa fungsi? Jadi kalau surat pribadi itu ada beberapa fungsi nih. Yang pertama itu fungsinya sebagai sarana mengekspresikan diri. Surat pribadi sering digunakan untuk personal, maka surat pribadi banyak digunakan untuk mengekspresikan diri. Misalnya gini, kamu tahu nggak? Aku tadi di sekolah seneng loh, di sekolah baru. Aku dapat teman-teman baru. Teman-teman baru aku itu baik-baik. Nah, gitu ya. Jadi mengekspresikan perasaan kamu. Kalau zaman sekarang mah emang masih musim bu, ngirim-ngirim surat kan ada WA. Nah, nggak apa-apa
kedua, fungsi dari surat pribadi. Surat pribadi digunakan untuk keperluan personal. Personal itu pribadi ya, sendiri, nggak untuk orang banyak. Jadi kayak misalnya Alesa mengirim surat ke Yuki, itu urusan Yuki sama Alesa aja yang tahu, personal ya. Ya, yang ketiga, penulisan surat pribadi sebagai sarana menyampaikan gagasan atau ide. Misalnya kamu punya ide nih, kita ketemuan yuk di sini nanti jam segini ya, aku tunggu ya. Nah, itu kan ide kamu mau ngajak teman kamu ketemuan. Kemudian, yang kelima, menjaga hubungan personal. Surat pribadi membantu menjaga hubungan personal dan emosional antara individu. Individu itu sama ya diri kita sendiri juga ya. Jadi menjaga hubungan antara teman kita dan kita secara pribadi. Yang keenam, mengabadikan kenangan. Nah, biasanya tuh dulu kalau zamannya Bu Anita itu ngirim surat-suratan itu sama teman, suratnya disimpan. Jadi ya disimpan di kotak. Nanti sewaktu-waktu kalau Bu Anita kangen tinggal dibuka suratnya. Jadi ini kenang-kenangan ya. Oh ini dari si ini ya, ini tanggal segini, dia keadaannya begini cerita. Nah itu buat kenang-kenangan juga buat kamu. Kalau misalnya kamu kirim surat nih sekarang, nanti bisa juga kamu buka surat itu nanti kalau mau ingat-ingat waktu kamu kuliah. Oh ini waktu tulisan aku nih begini ya, waktu kelas 3. Oh tulisannya sih sudah lumayan rapi, cuman kurang jarang aja misalnya. Ada juga yang kalau ingat-ingat ini tulisan aku kok dulu kayak cakar bebek ya, nggak rapi. Iya. Kamu yang baca aja pusing, apalagi orang yang baca, gitu kan. Buat kenang-kenangan aja ya surat pribadi. Kemudian di surat pribadi itu ada yang namanya, di sini ada bagian-bagiannya. Dilihat bagian-bagian pada surat pribadi sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya alamat dan tanggal. Menulis surat pribadi kamu tetap perlu menuliskan alamat dan tanggal. Contoh misalnya gini. Di sini itu kita ada di mana, di kota apa kita? Tangerang ya? Misalnya gini. Kalau Cipadu nama kelurahan saya. Di sini misalnya Tangerang. Tanggal berapa? Sekarang 14 bulan Mei 2025. Nah, berarti di sini dia menulis keterangannya nih, keterangan tempat dan tanggal surat. Kemudian yang kedua, salam pembuka. Nah, salam pembuka itu kalau kita orang Islam salamnya itu apa? Assalamualaikum. Nah, kalau misalnya non-Islam boleh selamat pagi, selamat sore misalnya, atau enggak salam hangat dariku. Nah itu salam juga sama. Tapi kalau surat pribadi itu menggunakan salamnya juga agak santai ya. Yang ketiga, paragraf pembuka. Nah, ketika kita memulai membuat surat pribadi, memulai dengan paragraf pembuka. Kamu bisa membahas tentang basa-basi ya, nanya kabar kamu gimana. Kemudian kondisi kesehatan dan sebagainya. Tahu paragraf kan ya? Paragraf itu kan yang begini, yang kalimat pertamanya agak menjorok ke dalam. Nah, ini paragraf. Hah? Kayak gitu ya, Bu? Nah, ini namanya paragraf ya. Kemudian yang berikutnya, setelah paragraf pembuka ada yang namanya paragraf isi. Paragraf isi ini menjadi bagian surat yang paling penting karena paragraf isi itu menceritakan secara inti surat itu tuh apa sih isinya, ya. Kemudian, nah ketika kita membuat surat pribadi ini usahakan menulisnya secara jelas supaya yang baca itu nanti paham, nggak bingung, nggak nebak-nebak ini apa sih tulisannya. Kemudian kalau kita mau bikin surat pribadi juga harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Nggak boleh tuh ngomong-ngomong kasar di surat pribadi. Nggak boleh
ngata-ngatain ya, tetap harus menjaga kesopanan dan santun. Kemudian setelah paragraf isi ada yang namanya paragraf penutup. Nah, kalau paragraf penutup itu biasanya ada di akhir-akhir surat ya. Setelah kita selesai nih bikin surat pribadi, kemudian kita tulis tuh kalimat penutup. Pada kalimat penutup ini kamu bisa mengakhiri surat dengan permohonan maaf. Mohon maaf ya sudah ganggu waktu kamu. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu untuk baca surat dari aku misalnya. Kemudian dilihat halaman 40. Nah, dilihat halaman 40. Di sini ada contoh surat pribadi. Sekarang tanggal 14, absen ke-14 ya. Kenzo baca contoh surat pribadi. Yang keras suaranya Kenzo. Ibu Zana tidur tak? Si Gibran juga. Cukup. Kemudian lanjutin Erlangga. Ayo dibaca Erlangga. Paragraf 3. Melalui paragraf pembuka ini kamu bisa memberikan pembahasan. Halaman 40 Erlangga. Contoh surat pribadi. Ngobrol aja ya. Di kali ini kalau sudah mencapai tinggi atau bahkan sudah lebih tinggi dari UN, bagaimana keadaanmu di Bogor? Apakah benar yang sering dikatakan? Itu udah dibaca paragraf 3. Cari paragraf 3 mana Erlangga? Cinta kunciku. Oh, cinta kunciku memiliki bulu berwarna putih yang halus dan lembut. Telinganya seharusnya panjang sekitar 7 cm. Beratnya 3 kilogram. Dengan panjang tubuhnya 50 cm. Kita mempunyai mata biru coklat kecoklatan yang sangat indah. Kita suka makan sayur-mayur dan tentu saja makanan yang paling disuka adalah lobster. Saat tiba waktunya untuk makan yang segera menghampiriku dan dilihat di kapsul. Oke, dilihat ya. Di sini contoh surat pribadi. Jadi ini surat yang dikirim dari siapa? Ya, untuk siapa? Ya. Jadi kamu bisa coba perhatikan, dilihat di situ contoh suratnya ya. Oke, nanti dinyalain lagi hasilnya aja. Perhatikan di situ. Untuk sahabat Dina di Bogor itu merupakan contoh dari apa? Bandar Lampung 1 April 2024. Itu salah
alamat dan tanggal? Alamat dan tanggal. Salam pembukanya yang mana? Bu, untuk sahabat salam hangat. Ya, pintar Sakila. Salam hangat dariku. Kemudian paragraf pembuka. Yang mana paragraf pembuka? Bagaimana kabarmu di sana? Ya, hai Dina, bagaimana kabarmu di sana? Nah, itu satu paragraf itu namanya paragraf pembuka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada yang namanya paragraf isi. Nah, paragraf isi itu yang mana? Paragraf isi itu dari Dina. Sebenarnya aku menulis surat ini karena aku sangat kangen sama kamu. Nah, itu paragraf isi. Sampai tentu kita berdua akan bermain bersama kelinciku itu. Nah, itu namanya paragraf isi inti dari isi surat itu. Nama kelincinya siapa? Cinta. Dia dapat dari siapa? Dari pamannya karena dia juara kelas. Kemudian paragraf penutup. Nah, paragraf penutup yang mana kira-kira? Sudah dulu ya. Sampaikan salamku kepada ayahku, namanya paragraf penutup akhir dari surat. Kemudian yang bawah ada lagi nih, salam manis. Nah, itu merupakan kayak salam penutup juga. Salam manis sahabatku, di bawahnya ditulis Sinta Putri Dewi. Itu adalah contoh surat pribadi. Ada yang mau tanya tentang surat pribadi? Paham ya? Paham ya? Kalau surat pribadi itu boleh nggak pakai bahasa yang kasar kotor? Iya. Kalau surat pribadi itu bahas di luar tema boleh nggak? Jadi surat pribadi itu menceritakan inti ya, kamu mau menceritakan apa? Sekarang tugasnya adalah di buku tulis, kamu membuat surat pribadi. Ya, buat surat pribadi contohnya kayak di sini. Hah? Di buku tulis, bebas buat siapa aja. Enggak deh, buat kita yang nentuin temanya. Kamu bikin surat pribadi untuk teman kamu, ceritanya teman kamu ini mau pindah sekolah. Namanya boleh bebas siapa aja. Ya. Gak usah banyak-banyak surat pribadinya. Kamu cukup tulis alamat, tanggal, salam pembuka, paragraf isi. Misalnya Bu, paragraf isinya cuma 2 baris, boleh nggak? Boleh. Kemudian sama inti isi surat, paragraf isi sama paragraf penutup, udah gitu aja. Nah, dikerjakan ibu tulis ya. Ya, karena ceritanya mau pindah sekolah. Iya, ceritanya doang. Mau pindah sekolah. Nah, boleh. Boleh nanti satu orang deket kamu. Jangan, Bu. Ya udah, kalau enggak apa-apa, nanti dikumpulin aja. Bu, ingat ya, bahasanya nggak boleh bahasa yang kotor. Bebas buat siapa aja, Alif. Teman ke teman, bebas namanya siapa. Cuman ceritanya temannya itu mau pindah sekolah. Hah? Apa? Ini matiin, Bu. Sudah berat. Oke, tadi kamu sudah menulis surat pribadi ya untuk teman kamu yang mau pindah sekolah. Kira-kira susah atau gampang? Oke, nanti tugas yang sudah dikumpulin nanti segera buat nilai. Jadi intinya itu, kalau kita mau membuat surat pribadi, itu sistemnya personil ya, individu. Jadi misalnya Aliza mau kirim surat ke Syakila. Jadi yang tahu cuma Syakila aja. Terus Syakila nanti balas ke Aliza. Jadi yang tahu Aliza aja. Jadi nggak ada orang yang tahu. Jadi lebih bersifat pribadi. Terus kalau surat pribadi itu bahasanya yang agak santai ya, nggak bahasa baku. Ya. Kemudian kalau surat pribadi itu menggunakan kata-kata sudah pasti yang sopan, kata-kata yang jelas, tulisannya juga harus rapi. Ya. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Nggak ada, Bu. Pertemuan kita hari ini pelajaran bahasa Indonesia
cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi